Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fuad dari Fakultas Ilmu Kesehatan, Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil rangkuman 8 materi Islam disiplin ilmu kesehatan sebagai tugas ujian akhir semester dengan dosen pengampu Dr. Ahmad Alim LCMA. Topik pembahasan dari 8 materi tersebut diantaranya pelayanan kesehatan Islami, kesehatan global, kesehatan nutrisi, kesehatan reproduksi, determinan kesehatan, keselamatan dan kesehatan kerja, epidemi perspektif Islam, dan Islamisasi masyarakat. Langsung saja, materi yang pertama yaitu pelayanan kesehatan Islami. Di sini pelayanan kesehatan Islami merupakan segala bentuk pengelolaan kegiatan keperawatan yang dibingkai dengan kaidah Islam. Pelayanan kesehatan Islam merasa terpanggil untuk mengembangkan keperawatan Islam di Indonesia. Hal ini didasari pada keyakinan bahwa umat Islam di negeri ini harus mendapatkan pelayanan keperawatan berkualitas. Kepuasan umat akan dapat dicapai apabila pelayanan yang diterimanya dapat menyentuh fitrahnya sebagai manusia. Materi berikutnya adalah kesehatan global. Nah, dunia saat ini sedang mengalami sakit, baik secara fisik maupun mental yang sangat membutuhkan obat. Sebenarnya obat tersebut sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sejak abad 14 yang lalu sudah diturunkan ke muka bumi ini, yaitu Al-Qur'an. Nah, salah satu fungsi Al-Qur'an adalah sebagai sarana penyembuh, menyembuhkan alam maupun dunia. Obat yang ditawarkan oleh Al-Quran adalah untuk orang-orang yang takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Karena jika manusia takut pada azab Allah, tentu hidupnya tidak akan angkuh, tidak melakukan kesaliman dan tidak rakus. Jika hal tersebut dilakukan, akan menyebabkan depresi dalam kehidupan manusia. Berikutnya ada kesehatan nutrisi. Zat gizi berperan dalam mengatur metabolisme tubuh, memelihara dan mengganti jaringan tubuh, dan mendukung pertumbuhan, berperan dalam mekanisme pertahanan tubuh, dan sebagainya. Gizi yang seimbang akan sejalan dengan tubuh yang sehat. Nah, dalam Islam mewajibkan bagi setiap muslim untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan thayyib. Halal artinya terbebas dari zat-zat yang diharamkan oleh Islam seperti bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang disembelih tidak menyebut nama Allah dalam Quran Surat Al-Maidah. Sedangkan thayyib artinya baik dan bermanfaat untuk kesehatan tubuh serta tidak menimbulkan masalah jika dikonsumsi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Sesuai dengan firman Allah, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. Lalu berikutnya adalah kesehatan reproduksi. Islam sejak belasan abad yang lalu jauh dari kemajuan ilmu kesehatan dan kedokteran mengaturnya sesuai dengan Quran, hadis, dan ijma para ulama yang mencakup seksualitas, kehamilan, menyusui, dan KB, serta hal yang tidak dapat dijelaskan satu persatu. Dan kita sebagai umat muslim wajib mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan Islam dalam mencapai kesejahteraan sebagai umat Islam. Islam menunjukkan kebersihan dan kesucian, terutama pada bagian reproduksi. Secara lebih khusus, perhatian Islam terhadap masalah kesehatan reproduksi perempuan sedemikian besar, dan ini tercermin dalam beberapa hal yang telah diatur menurut Al-Quran dan Sunnah. Berikutnya ada determinan kesehatan, di mana ajaran Islam meyakini bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan anugerah kedua terbesar dari Allah setelah keimanan. Dalam upaya menjaga kesehatan, dibutuhkan keseimbangan antara berbagai determinan kesehatan yang merupakan perpaduan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan baik individu maupun masyarakat. Kesehatan dalam Islam yang paling utama adalah keimanan dan ibadah, lalu ditunjang pula oleh determinan lainnya seperti perilaku, lingkungan, sosial, genetika, dan pelayanan kesehatan. Keseimbangan seluruh determinan kesehatan akan menciptakan kesehatan spiritual yang akan mempengaruhi pencapaian kesehatan jiwa, fisik, dan sosial. Nah, kesehatan spiritual nanti juga akan berpengaruh positif terhadap kesehatan raga, jiwa, dan sosial juga. Hal ini menjelaskan bahwa dalam perspektif Islam, kesehatan spiritual merupakan dimensi kesehatan yang diutamakan. Berikutnya, ada materi terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja.
Islam sangat menjunjung tinggi keselamatan, melarang umat untuk berbuat kerusakan bagi diri maupun lingkungannya. Hubungan keselamatan dan kesehatan dalam Islam adalah sama-sama mengingatkan kita agar senantiasa berperilaku yang aman, sehat dalam bekerja maupun dimanapun kita bekerja. Upaya yang dapat dilakukan dengan meminimalkan, menghilangkan, dan mengontrol potensi bahaya yang ada yang dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain. Di antara bentuk ditiadakannya bahaya dari kaum muslimin adalah manakala Allah menghapuskan hal-hal yang menyulitkan bagi umat ini. Materi selanjutnya adalah epidemi perspektif Islam. Dalam Islam, semua yang dialami manusia berupa musibah adalah merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala untuk menguji kesabaran manusia. Dalam Al-Qur'an, surat Al-Baqarah ayat 155, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar." Semua yang terjadi di muka bumi ini merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan kepada kita kebesarannya dan supaya kita sebagai manusia tidak merasa angkuh dan sombong karena dengan musibah itu manusia menjadi tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Materi yang terakhir adalah Islamisasi masyarakat. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang paling baik akhlaknya. Dalam mengislamkan masyarakat, memberikan pelayanan dan penyuluhan kesehatan harus berdasarkan akhlak dan ilmu. Tidak hanya berdasarkan prasangka yang belum teruji. Selain itu, kita dalam memberikan penyuluhan harus punya prinsip. Harus selalu punya keinginan kuat dalam menyelamatkan dan menyehatkan orang lain sebagai komunitas yang kelak menjadi pilar dalam peradaban. Demikianlah presentasi dari saya terkait dengan 8 materi Islam Disiplin Ilmu Kesehatan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.